Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama adalah Ahmad Abu Muslim dengan NIM 20108015, yang kedua Ridwan Tamadani dengan NIM 20108010, dan saya sendiri Secara Hayu dengan NIM 20108012. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan proyek mikropengendali kami dengan judul Sistem Kendali Taman dan Lampu Otomatis pada Rumah Pintar berbasis Arduino Uno. Tujuan dari proyek kami tujuan dari penelitian yang telah kami lakukan diharapkan dapat merancang alat kendali taman dan lampu otomatis pada rumah pintar berbasis Arduino Uno dengan menggunakan sistem Bluetooth HC06 dan sensor soil moisture. Manfaat dari proyek kami yang pertama adalah mengontrol energi, kemudahan dalam melakukan pekerjaan rumah, keamanan meningkat, dan lebih efisien serta lebih fleksibel. Komponen yang kami gunakan yang pertama adalah Arduino Uno. Arduino Uno merupakan salah satu produk berlabel Arduino yang sebenarnya merupakan suatu papan elektronik yang di dalamnya mengandung mikrokontroler Mega 328, yaitu sebuah keping yang secara fungsional bertindak seperti sebuah komputer. Yang kedua ada Bluetooth HC06. Bluetooth merupakan suatu perangkat yang berfungsi sebagai media penghubung antara smartphone Android dengan mikrokontroler yang sudah tertanam modul Bluetooth tersebut. HC06 itu merupakan sebuah modul SPP atau Serial Port Protocol yang mudah digunakan untuk komunikasi series wireless yang mengkonversi port serial Bluetooth. Yang ketiga adalah relay satu channel. Di sini kami menggunakan relay satu channel itu. Relay itu merupakan saklar mekanik yang dikendalikan atau kontrol secara elektronik. Saklar pada relay akan terjadi perubahan posisi off ke on pada saat diberikan energi elektron magnetik pada armatur relay tersebut. Yang keempat ada sensor soil moisture. Soil moisture sensor adalah jenis sensor kelembaban yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah. Sensor ini berupa dua lempengan konduktor berbentuk pisau berbahan logam yang sangat sensitif terhadap muatan listrik dalam suatu media, khususnya adalah media tanah. Yang kelima, project board. Project board merupakan dasar dari rangkaian sirkuit yang nantinya digunakan untuk membuat rangkaian elektronik tanpa memerlukan solder. Yang keenam, kita menggunakan speaker 8 ohm. Speaker mobile biasanya mempunyai impedansi sekitar 4 ohm, sedangkan speaker home audio biasanya memiliki nilai 8 ohm. Jika ditinjau lebih lanjut, satuan ohm yang ada pada impedansi sama dengan satuan untuk tahanan atau resistor. Yang ketujuh ada DF Player Mini. DF Player Mini adalah modul sound player yang dapat mendukung beberapa file, salah satunya adalah file MP3 yang umumnya digunakan sebagai format sound file. Yang ke-8 ada Light LED atau Light Emitting Diode. Light Emitting Diode merupakan sebuah komponen elektromagnetik yang dapat memancarkan cahaya monokromatik. Yang terakhir ada kabel jumper, merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan digunakan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino Uno tanpa memerlukan solder. Kegunaan dari kabel jumper sendiri ini sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Kemudian berikut tampilan alat dan bahan yang kami gunakan. Yang pertama ada Arduino Uno. Yang kedua ada kabel USB Arduino. Yang ketiga ada Bluetooth HC06 tampilannya, project board, sensor soil moisture, relay satu channel. Kami menggunakan relay satu channel karena kami tidak membutuhkan banyak channel, jadi kita memilih relay satu channel dan untuk menghemat biaya perancangan. Kemudian ada kabel jumper. Kabel jumper yang kami gunakan ada male female, male to male, dan female to female. Itu tampilannya. Kemudian kita juga menggunakan DF Player Mini. Yang sebelahnya kita ada speaker mini 8 ohm, LED, dan
dan tentunya karton board. Karton board di sini digunakan untuk membuat miniatur nantinya. Berikut block diagram yang kami gunakan, aplikasi smartphone, microcontroller Arduino untuk peralatan elektronik bisa menyambung ke lampu. Flowchartnya bisa dilihat di tampilan berikut. Kemudian skematik sistemnya bisa dilihat di layar berikut. Berikut lampiran rangkaian alat dan miniatur. Gambar yang pertama adalah rangkaian alat yang kami gunakan, yang sudah jadi. Kemudian miniatur tambak depan, tambak samping, dan miniatur tampak dalam. Terima kasih, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya atas nama Rifan Ahmadani ingin mendemokan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Kendali Lampu dan Taman Otomatis berbasis Arduino. Nah, sebelumnya saya ingin memperlihatkan bagaimana hasil dari proyek kami. Ini ada lantai atas. Nah, karena kekurangan dari LED, kami hanya memasangkan untuk di lantai bawah. Nah, terus ini gambaran dari taman otomatisnya, taman pintar. Ini mungkin dari bentuk rangkaian kami. Di sini kami menggunakan baterai dan power bank. Oke. Nah, di sini kami ingin mendemokan pertama tentang sistem pengendali lampu otomatisnya. Nah, di sini kita menggunakan Bluetooth HC06. Nah, di sini aplikasi dengan aplikasi Arduino Bluetooth. Nah, di sini udah ada HC06 ya. Di sini langsung kita sambungkan. Nah, setelah tersambung, klik dari button. Button yang pertama ini turn on. Nah, kita jadi turn off. Nah, bisa lihat lampunya mati. Nah, sini kita nyalakan lagi. Nah, lampunya nyala kembali. Oke. Lanjut, di sini saya akan mendemokan tentang taman pintar. Di sini kami menggunakan pompa DC dan sensor soil master. Nah, di sini sensornya sudah di dalam tanah yang basah. Nah, jika kita naikkan sensor dari soil master ini, maka akan bunyi, dan jika kita masukkan lagi, maka akan mati lagi. Mungkin seperti itu demo dari taman pintar kami. Mungkin sekian penjelasan dari demo project kami dari kelompok 6. Saya atas nama Rifan Ahmadani pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmed Abu Muslim Al-Ghifari, saya dari program studi S1 Teknik Biomedis. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait program yang kami gunakan untuk proyek kami yang berjudul Sistem Kendali Taman dan Lampu Otomatis pada Rumah Pintar berbasis Arduino. Nah, di sini terdapat inisiasi cosin pin LED 95. Jadi pin LED ini terdapat di pin nomor 5 dan kami menggunakan 2 relay. Kemudian di sini ada void setup. Nah, void up sendiri itu fungsinya dijalankan pada saat sketch atau program Arduino itu dimulai. Jadi fungsi ini digunakan untuk menginisiasi variabel dan mendeklarasikan pin yang digunakan. Tapi void setup ini hanya berjalan 1 kali dan tidak berulang. Kemudian di situ
di sini ada serial begin 9600. Nah, jadi fungsi serial begin ini untuk menentukan kecepatan pengiriman dan penerimaan data melalui port serial. Jadi di sini kan ada 9600. Nah, jadi kecepatan yang umum digunakan adalah 9600 bit. Kemudian di sini ada pin mode, pin LED sebagai output, pin 13 sebagai output, dan pin mode relay itu sebagai output. Kemudian lanjut ke void loop. Nah, apa sih fungsi void loop itu sendiri? Nah, jadi fungsi void loop itu dijalankan setelah fungsi void setup. Nah, jadi void loop ini bertujuan untuk mengeksekusi dan menjalankan program yang sudah dibuat. Nah, jadi fungsi ini akan secara aktif mengontrol board Arduino, baik membaca input atau merubah output. Jadi berbeda dengan void setup, jadi yang hanya dijalankan sekali oleh Arduino. Jadi fungsi void loop ini akan dijalankan berulang kali oleh Arduino secara berskala. Kemudian di sini ada in sensor value sebenarnya analog read di pin A0, serial print in analog value, serial print in sensor value. Nah, jadi di sini terdapat program if serial available lebih dari 0. Data sebenarnya serial read, terus serial print dalam kurung data, serial print n. Jadi jika data itu A kecil, maka pin LED itu akan menyala, lampu itu akan menyala. Dan jika data yang dimasukkan itu B kecil, maka pin LED itu low, jadi lampu itu akan mati. Kemudian di sini terdapat program untuk sensor kelembapan terkait smart garden. Yang tadi di sini itu buat smart home terkait lampunya. Kemudian di sini terkait smart garden-nya. Jika sensor value itu lebih dari 300, maka relay itu akan menyala dan delay-nya itu 1 detik. Dan jika sensor value itu kurang dari 300, maka relay-nya itu akan mati dan delay-nya itu 1 detik. Jadi kalau misalnya sensor itu lebih dari 300, sensor itu kelembapannya tinggi, maka relay itu akan menyala dan relay-nya akan menyala. Dan jika sensor value lebih dari 300, berarti kelembapannya itu rendah, 300, maka relay itu akan mati. Mungkin sekian penjelasan dari saya terkait program yang digunakan pada proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.